kita semua, masyarakat kita semua sudah mafhum lah, sudah mengerti bersama bahwa kita akan ada perhelatan besar atau hajatan besar di negeri kita yang kita cintai ini, yakni di Februari 2024 pemilu nasional, memilih calon legislatif dan presiden. Kemudian di November itu kita semua akan memilih gubernur dan bupati. Halo sahabat Bawaslu semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang dan bersilaturahmi kepada salah satu ketua Bawaslu Lampung Tengah. Nah, siapa sih beliau dan bagaimana perjalanannya sampai saat ini? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami Pak, teman-teman semua dan masyarakat Lampung Tengah khususnya ingin tahu sih siapa Bapak sebenarnya. Mungkin silahkan diperkenalkan diri Bapak. Oh iya, terima kasih teman-teman semuanya, seluruh warga masyarakat Lampung Tengah, umumnya Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Harmono. Sejak tahun 2017 saya diberi amanah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sampai perjalanan hari ini, sampai pada titik ini sebagai Ketua Bawaslu Lampung Tengah, banyak hal yang melatar belakangi, gitu kan, sampai kemudian saya pada titik ini. Dulu saya punya pengalaman di 2010 di JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, itu di kepemiluannya ya. Kemudian saya juga pernah jadi staf di Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2012 sampai 2014. Kemudian saya juga pernah jadi PPK di tingkat kecamatan. Lalu kemudian saya diberi amanah pada tahun 2017 sebagai Panwaslu. Waktu itu masih ad hoc, belum jadi badan. Kemudian melanjutkan sampai saat ini, sampai sekarang ini, saya 2018 jadi Ketua Bawaslu Kabupaten sampai sekarang. Oke, luar biasa sekali teman-teman sekalian perjalanan bagaimana sampai pada saat titik ini, betul, Pak ya. Betul. Nah, Pak, masyarakat nih Pak, kadang-kadang masih belum tahu maksud dari tugas Bawaslu itu sendiri Pak. Mungkin bisa bedakan apa bedanya Bawaslu dengan KPU begitu. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih Mas. Begini, Bawaslu adalah salah satu lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara pemilu. Jadi dalam perundangan penyelenggara pemilu ada KPU, kemudian ada Bawaslu dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau KPU itu sebagai penyelenggara teknisnya, gitu, menyiapkan semuanya untuk kebutuhan pemilu dan pemilihan, kami Bawaslu sebagai lembaga pengawasnya. Lembaga pengawas substansinya adalah bagaimana proses atau perjalanan dari persiapan sampai nanti di akhir, gitu, di akhir itu sampai terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya, bahwa memastikan semua proses itu berjalan dengan jujur dan adil. Gitu. Ini substansi dari kenapa ada Bawaslu. Tapi kemudian hal-hal lain terkait tugas Bawaslu dan lain sebagainya, ada 3 poin pokok yang menjadi slogan Bawaslu, bahwa kami saat ini gitu, ada 3 hal, yakni awasi, cegah, tindak. Gitu. Jadi dia melakukan pengawasan, kemudian melakukan pencegahan, kemudian melakukan penindakan. Gitu. Jadi kalau KPU sebagai penyelenggara teknis, kami sebagai lembaga pengawasnya, bahwa KPU sebagai penyelenggara, pesertanya, calon, tim sukses, semuanya harus berjalan sesuai rule-nya, sesuai aturan perundangannya. Kami Bawaslu ditugaskan secara undang-undang untuk memastikan itu semua sebagai lembaga formalnya, garda terdepannya. Walaupun toh secara substansi bahwa Bawaslu tidak bisa sendirian. Maka di kami Bawaslu itu ada namanya pengawasan partisipatif. Gitu. Ada namanya program-program pengawasan partisipatif
yang melibatkan semua komponen elemen masyarakat. Gitu. Bagaimana bahwa Bawaslu tidak bisa sendirian dalam melakukan pengawasan-pengawasan, memastikan bahwa semuanya harus berjalan sesuai aturan, itu tidak bisa sendirian. Karena pun kami juga keterbatasan personil. Gitu. Keterbatasan personil, maka kami sangat penting untuk menggalakkan program-program pengawasan partisipatif untuk menggalang semua elemen bahwa substansi dalam melakukan pengawasan itu adalah milik kita semua. Pemilu ini milik kita dan memastikan bahwa semua harus sesuai aturan adalah tugas kita bersama. Walaupun toh betul bahwa Bawaslu sebagai leading garda terdepannya, sebagai lembaga formalnya, pintunya ada di kami. Tapi substansi pengawasan masyarakat bisa mengawasi, gitu. Bisa mengawasi masyarakat, kemudian melaporkan, gitu. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai rule tadi, sesuai aturan, gitu. Melaporkan kepada kami. Banyak hal lah ya terkait soal pelanggaran dan sebagainya. Jadi itu, Mas. Oke. Nah, sebagai Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Pak ya, khususnya. Nah, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat halayak umum. Oke, gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih saya Harmono sebagai Ketua Bawaslu Lampung Tengah bahwa atau hajatan besar di negeri kita yang kita cintai ini, yakni di Februari 2024 pemilu nasional, memilih calon legislatif dan presiden. Kemudian di November itu kita semua akan memilih gubernur dan bupati kita di masing-masing daerah. Jadi ada 2 hajatan besar di pemilu tahun 2024. Untuk itu saya berharap, karena saya adalah yang memegang ngampu urusan pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah, saya berharap masyarakat Lampung Tengah ini aware, mengerti, gitu, mau, gitu, membuka diri, ikut juga dalam melakukan pengawasan-pengawasan di semua tahapan, ikut membantu kami Bawaslu dalam melakukan tugas-tugas ini, memaksimalkan. Mudah sekali, banyak penunjangnya. Bisa laporan pakai sigap lapor, pakai IT, tidak harus datang ke kantor, dan lain sebagainya. Tapi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini untuk bersama-sama. Supaya hajatan kita ini sukses, semua berjalan dengan sesuai aturan, aturannya, perundangannya, maka ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Bawaslu tidak bisa sendirian tanpa masyarakat Lampung Tengah. Gitu, Mas. Itu dia teman-teman sekalian, sudah tahu ya apa Bawaslu itu, dan kita juga sudah kenal dengan tokoh ketua dari Bawaslu Lampung Tengah itu sendiri. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mau nih ditanyakan, silahkan komen saja di kolom komentar. Kedepannya kita akan menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman mengenai Bawaslu itu sendiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton, dan terima kasih juga Pak atas waktunya, dan terima kasih bersama Bawaslu Indonesia Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.